Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di episode pertama podcast kita Smart Istiqlal. Podcast yang baru hari ini lahir. Jadi kalau teman-teman baru menonton podcast ini, itu artinya teman-teman literally mengikuti dari awal. Keren banget sih, terima kasih teman-teman. Jadi Smart Istiqlal ini akan jadi tempat kita mengobrol santai soal pendidikan, nilai-nilai Islam, dan juga orang-orang keren di baliknya. Gak ada ceramah-ceramah panjang dan juga gak ada yang terlalu formal, kita ngobrol saja selayaknya teman. Nah, buat episode perdana ini kita akan ada dua tamu yang sangat luar biasa. Yang pertama, beliau adalah Kiai Haji Imam Syafi'i MSI. Beliau merupakan pendiri Yayasan Nurul Istiqlal. Teman-teman bayangin nih, dari nol beliau bangun yayasan yang sekarang alhamdulillah sudah mempunyai lembaga PAUD, TK, SMP, dan juga SMA. Dan satu lagi yang bikin penasaran, ada satu lembaga eksklusif yang namanya IGIS. Nah, apa tuh ya IGIS? Kita akan cari tahu lebih lanjut setelah ini. Nah, langsung saja tamu pertama kita sudah ada di samping saya, yakni Kiai Haji Imam Syafi'i MSI. Selamat datang, Kiai. Ya. Senang sekali bisa ada Kiai di sini, apalagi di episode pertama kita ini. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, Kiai bisa memperkenalkan Yayasan Nurul Istiqlal kepada teman-teman yang menonton podcast ini agar teman-teman bisa tahu lebih dalam mengenai yayasan ini. Silakan Kiai. Yayasan Istiqlal atau yang kita kenal adalah Pesantren Istiqlal. Ini berdiri sekitar tahun 97 ya. Kemudian bergerak sampai tahun ini, alhamdulillah ada beberapa lembaga pendidikan yang sudah kita bangun, sudah kita kembangkan. Di antaranya adalah Pesantren Istiqlal ini atau Yayasan Istiqlal ini dulunya diawali dari Madin ya, atau Madrasah Diniyah. Kemudian bergerak lagi ketika PAUD, SMP, dan SMA ya. Semuanya diberi nama Istiqlal ya, mulai dari PAUD sampai ke SMA-nya namanya Istiqlal. Nah, seiring dengan perkembangan di pesantren ini, alhamdulillah sudah ada tambahan-tambahan kegiatan dari program besar kita, yaitu ada tahsinul Quran atau tahfidzul Quran atau menghafalkan Al-Quran. Nah, yang baru yang alhamdulillah insyaallah tahun ini kita running adalah lembaga IGIS namanya ya. IGIS ini sekolah yang go internasional lah, kira-kira begitu. Nah, ini kenapa menjadi terobosan baru, karena pesantren itu dimanapun ya, itu ya bermacam-macam lah ya. Dari mulai level yang sudah ternama sampai yang baru ya. Nah, kira-kira kalau paling tidak bahwa dengan IGIS ini ya, kita harapkan nanti ada sebuah pilihan baru bagi anak-anak kita, bagi calon anak didik kita, orang tua, para calon siswa-siswi, yaitu dengan IGIS ini ya, merupakan satu tawaran dan pilihan baru bagi anak-anak kita ya, khususnya para calon siswa-siswi ya. Yaitu IGIS nanti akan mengelola ya program besar, yaitu di dalam mensukseskan dan mempersiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak kita yang cerdas, yang siap dengan era globalisasi, yang siap dengan era digitalisasi, dan siap dengan tantangan zaman, yaitu bagaimana anak-anak kita mulai sejak dini sudah belajar ya, menguasai bahasa Inggris. Nah, pilihan ini kenapa harus kita siapkan? Karena setiap anak itu punya kelebihan dan kemampuan atau kecerdasan. Nah, bagi anak-anak kita yang punya kecerdasan di dalam bahasa ya, maka nanti bisa ya memilih IGIS ini ya, menjadi pilihan yang tepat. Apakah itu calon anak-anak kita yang mau masuk SMP
ataupun yang mau masuk SMA. Semuanya bisa ditampung ya. Dan tentu karena kita belajar dari sebuah program-program yang ada di lembaga yang lain, kita tidak ingin bahwa program ini menjadi satu program yang gagal ya. Sehingga ini menjadi pilihan ya. Jadi anak nanti bisa fokus dengan bahasa Inggrisnya tapi tetap mendapatkan ijazah SMP, tetap mendapatkan ijazah SMA ya. Tentu dengan regulasi-regulasi yang sudah disiapkan oleh Yayasan Istiqlal ini. Nah, mudah-mudahan ini semua menjadi satu media ya, agar ini tersampaikan ya kepada calon wali murid, kepada calon santri, calon murid juga, ataupun masyarakat secara umum ya. Ini gambaran awal yang perlu saya sampaikan ya. Kemudian secara teknis mungkin nanti ini saya perkenalkan, ini Master Roni. Ini nanti yang akan memegang dan berperan serta tanggung jawab terhadap keberadaan Aegis untuk memastikan bahwa anak-anak kita yang masuk di Aegis, yang masuk di Yayasan Istiqlal ini benar-benar sesuai dengan harapan kita ini ya. Jadi saya berharap bahwa podcast ini nanti sesuai dengan harapan kita, yaitu Smart Istiqlal ya. Smart itu ada singkatannya, yaitu S-nya santun, kemudian M-nya itu mendidik, kemudian A-nya itu anak, kemudian RT-nya yaitu rasa tanggung jawab. Jadi saya berharap juga bahwa media ini juga menjadi obrolan yang sersan lah ya, obrolan yang serius tapi tetap santai. Monggo dilanjut. Masya Allah, luar biasa sekali Kiai, benar-benar sangat menginspirasi sekali. Terima kasih sudah mau berbagi cerita dan juga bagaimana latar belakang berdirinya semua lembaga yang ada di bawah naungan Yayasan Nurul Istiqlal. Oke teman-teman, sekarang kita akan berkenalan dengan tamu yang kedua kita ya, yang sudah tepat ada di sebelah kanan saya juga. Beliau adalah manajer dari IGIS, Istiqlal Global Intensive School. Welcome Mr. Imron. Selamat, senang sekali bisa mengobrol langsung dengan Mr. mengenai IGIS yang sudah dipaparkan secara garis besar oleh Kiai Haji Imam Syafi'i. Sekarang kita akan mengenalkan lebih lanjut lagi seperti apa IGIS itu dan bagaimana. Baik Mr. Imron, kita bisa menyimak penjelasan dari Mr. Imron. Oke, baik, terima kasih ya untuk waktunya yang diberikan kepada saya oleh host cantik kita ya. Baik, terima kasih. Mengenai tentang IGIS ini ya, secara detail saya akan jelaskan seperti apa konsep, metode, serta strategi yang akan kita laksanakan untuk program unggulan kita yang kita sebut IGIS ini, Istiqlal Global Intensive School ya. Kita mempunyai visi yang sangat luar biasa saya kira ya, dimana terobosan kita itu bukan hanya di lingkungan nasional, tapi terobosan kita dan relasi kita saya pastikan itu mempunyai hubungan erat dengan lembaga-lembaga yang ada di internasional ya. Salah satunya yang akan menjadi target saya untuk sementara saat ini itu adalah negara Singapura. Pertama, mungkin nanti dengan berkembangnya IGIS ke depannya saya akan menjaring lagi, menjalani relasi lagi terhadap negara-negara yang memang mempunyai sistem pendidikan ataupun strategi pendidikan yang memang luar biasa, yang bisa kita ikuti, yang bisa kita bandingkan dengan lembaga IGIS sendiri. IGIS ini kita bentuk bersama ya. Saya atas amanah pengasuh Kiai Haji Imam Syafi'i memang ingin menyediakan suatu wadah di sini di mana anak-anak ini fokus pada bahasa Inggrisnya, tapi yang saya tekankan di sini mereka tidak hanya fokus di bahasa Inggris tapi masih berprinsip dan berkomitmen teguh pada keagamaan serta lingkungan kepesantrenan. Jadi secara dasar ya, IGIS itu seperti apa keinginan saya serta pengasuh
untuk kedepannya untuk IGIS sendiri. Saya kira. Nah, Mister, kalau soal cara belajarnya apa nih yang bikin beda antara IGIS dengan sekolah-sekolah yang lain? Ada halkah yang mungkin bisa membuat orang tua siswa yang langsung merasa, wah ini beda sekali nih sama lembaga yang lain? Jadi banyak sebenarnya tempat-tempat yang untuk belajar bahasa Inggris, bagaimana caranya menguasai bahasa banyak, tapi yang untuk bisa imbang antara ilmu agama, ilmu Al-Quran, sholat berjamaah dan lain sebagainya, dan fokusnya di situ, fokus terhadap bahasa, itu masih bagi saya ini adalah terobosan baru yang ada di Kabupaten Probolinggo. Strategi yang pertama, saya ingin anak-anak itu untuk di tahun pertama fokus pada bagaimana mereka itu bisa berkomunikasi bahasa Inggris saja. Saya ingin mereka belajar tidak mempunyai tekanan baik secara batin, secara pikiran, secara emosional atau secara psikologi. Saya ingin mereka belajar senang dulu, karena untuk di tahap expert atau ahli dalam bahasa itu kita harus tentunya kita suka dulu terhadap pelajaran tersebut. Dan saya ingin teman-teman guru yang ada di IGIS ini bisa menyalurkan rasa cintanya mereka itu terhadap siswanya dulu. Nah, setelah itu baru dikembangkan ke dalam materi, baru setelah itu pemfokusan itu saya cukup dalam waktu setahun. Itu dulu untuk yang 2 tahun ini ya, mereka sudah mulai bisa menganalisa, bisa kritis ya. Jadi critical thinking mereka sudah mulai dibangun ya di 2 tahun itu ya, dimana mereka akan belajar beberapa pelajaran penting di sekolah formal itu, tapi komunikasinya sudah menggunakan bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris ini akan menjadi jembatan besarnya gimana caranya mereka anak-anak IGIS ini bisa paham seperti apa sih pembelajaran matematika, sains, teknologi, digital, seni budaya, apa segala macamnya, dengan penjelasan menggunakan bahasa utama mereka yang kita tekankan adalah bahasa Inggris itu sendiri. Tahun ketiga, mereka bukan hanya sekedar tahu tentang pelajaran, tapi mereka sudah bisa melakukan mini research. Jadi mereka sudah bisa meneliti, mempunyai pandangan, bisa menganalisa sesuatu yang ada di lingkungan, baik di lingkungan pesantren, di lingkungan formal, ataupun di sistem pendidikan yang ada di IGIS, ada di Istiqlal itu sendiri. Karena itu alasan menjalin relasi dengan salah satu 1, 2, 3 lah lembaga yang ada di Singapura, karena saya juga bukan hanya ingin mereka datang ke Singapura dan hanya liburan saja, tapi saya ingin mereka itu bisa bersaing rata dengan siswa-siswa yang ada di SMP MTS sederajat lah yang ada di Singapura. Saya juga minta doanya ya untuk terhadap pengasuh juga, teman-teman semuanya yang menonton, supaya hal ini, terobosan ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang saya dan teman-teman inginkan. Gitu. Baik, luar biasa sekali pemaparan program dan juga hal-hal yang sangat bikin wah untuk kita dengar mengenai IGIS ini ya teman-teman. Semoga teman-teman. Baik, Mr. Imron, selanjutnya saya cukup kita pastinya ya, antara saya dan juga para pendengar podcast kita ini cukup penasaran dengan kata eksklusif yang seringkali digadang-gadangkan atau dikaitkan dengan IGIS ini. Bisa mungkin Mister bisa menjelaskan lebih detail juga apa makna eksklusif di lembaga IGIS ini. Dan memang teman-teman banyak mengatakan ini program eksklusif. Ya, dalam bahasa Latinnya ini bisa dikatakan ini program unggulan. Dan ketika saya paparkan dalam pemasaran di konsep perhotelan ya, ini masuk kelas luxury. Ini masuk kelas luxury, bukan kelas ekonomi ataupun bisnis. Ini kelas luxury ya. Berbiaya tapi terjamin gitu ya. Yang saya tidak mendahulukan suatu kuantitas. Saya lebih menekankan kepada kualitas. Kenapa di situ saya sebutkan saya hanya memberikan maksimum siswa yang akan masuk di IGIS ini hanya 25 siswa saja. Berarti kuotanya terbatas ya, Mister? Kuotanya sangat terbatas. Tentu harus saya sampaikan juga bahwasanya pendamping 24 jam siswa-siswi yang ada di asrama ini adalah 4 orang. 4 tutor. 4 tutor ya, 4 pendamping dengan jumlah 25 siswa. Wah.
kita balik lagi ke nama IGIS, Istiqlal Intensif. Dari kata intensif itu mempunyai makna, di mana intensif itu artinya mendalam dan fokus. Saya harapkan. Berarti dari kuota yang IGIS berikan sebanyak 25 siswa ini tujuannya untuk bisa mencapai target sebaik mungkin, Betul, gitu ya, Mister? Betul. Baik. Sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Dari 25 siswa yang akan mendampingi adalah 4 tutor, dan 4 tutor ini sudah ahli di bidang bahasa Inggris ya, Mister? Tentu ya, dari 4 tutor itu kita bukan hanya, kita katakanlah comot mencomot ya, kita juga melakukan seleksi juga di situ, di mana mereka bukan hanya seleksi di bidang bahasa Inggrisnya saja, tapi mereka juga mempunyai ilmu psikologi, karena setiap siswa itu mempunyai karakter yang berbeda. Kita tidak bisa menyamakan antara siswa satu dengan siswa yang lain ya, karena terlahir dari rahim yang berbeda. Jadi saya menginginkan guru yang memang juga benar-benar profesional dari segi strategi, metode, media yang akan diberikan untuk pembelajaran bahasa Inggris, dan mereka juga bisa merasa terangkul dan terdampingi gitu. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mr. Imron. Seru sekali ya teman-teman bisa mendengarkan pemaparan dari Kiai Haji Imam Syafi'i dan lalu dilanjutkan oleh manajer dari IGIS. Saya merasa mendapat banyak sekali dari obrolan hari ini, dan semoga teman-teman yang sedang menonton juga merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan. Untuk selanjutnya, sebelum kita ke closing, kita dengarkan terlebih dahulu kira-kira harapan dari Kiai Haji Imam Syafi'i selaku Ketua Yayasan terhadap IGIS yang baru saja kita paparkan kepada teman-teman semua. IGIS ini ketika sudah berjalan programnya, maka tiga-tiganya ini akan menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi anak hari ini oleh gurunya diajari 1, 2, 3 ABC dan seterusnya, kemudian anak belajar, maka orang tua bisa mengakses ya setiap kegiatan anak-anak kita, mulai dari mungkin ya bangun tidurnya bagaimana, kemudian sholatnya bagaimana, ngajinya bagaimana, ya bahkan makannya mungkin ya. Kalau tidurnya enggak perlu lah ya. Dan itu akan terus bisa kita koneksikan dengan para orang tua mereka, sehingga orang tua tahu persis, oh anak saya hari ini belajar ini, oh anak saya hari ini sudah bisa ini, oh anak saya sudah bisa begitu, dan seterusnya, sehingga ya semangat guru, semangat anak, dan semangat orang tua ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Intinya dari pemaparan dan harapan yang sudah disampaikan barusan, bahwa orang tua tidak perlu khawatir, bahwa orang tua walaupun jauh dari putra-putri jenengan, orang tua tetap bisa memiliki akses yang penuh untuk bisa melihat perkembangan dari anak-anak yang ada di lembaga IGIS ini. I think that's all for this session, and I hope that we can meet another session again in another topic and with a different guest too. And maybe that's all for today, and we would like to say closing statement for you all, guys. Practice makes perfect, consistency leads to mastery. Bapak Ibu percaya, Anda percaya, insya Allah kami bertanggung jawab. Siapa yang bersungguh-sungguh sukses. Segera daftarkan ke IGIS sekarang karena kuota terbatas hanya untuk 25 siswa.